para saudara-saudari sahabat. Perkenalkan, nama saya Nadine Salsabila Satya Dwifa Hartanto. Sebelum kita lebih lanjut lagi, saya ingin bertanya kepada kalian. Kalian yang duduk di depan ini, apakah sudah pernah mendengar tentang sakramen? Atau sudahkah kalian mempunyai pengalaman tentang mempelajari sakramen? Atau mungkin yang di belakang sana pernah bingung mengenai apa itu sakramen? Nah, pada hari ini saya akan membantu Anda untuk memahami tentang kekatolikan. Karena Anda akan menjadi orang Katolik, maka Anda perlu belajar tentang Katolik dan saya yang akan menjadi pengajar bagi Anda sekalian. Dan kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang sakramen baptis. Jadi, dalam Gereja Katolik terdapat 7 sakramen, yaitu yang pertama ada sakramen baptis, lalu yang kedua ada sakramen krisma, yang ketiga ada sakramen tobat, yang keempat ada sakramen minyak suci, yang kelima ada sakramen perkawinan, yang keenam ada sakramen ekaristi, dan sakramen yang terakhir adalah sakramen imamat. Nah, dalam Gereja Katolik, setiap orang berhak menerima 6 sakramen. Pasti nanti ada yang bertanya, kenapa tidak 7 sakramen? Nah, jadi kenapa hanya 6 sakramen? Itu karena dalam Gereja Katolik, orang yang akan menjadi imam, contohnya seperti seorang pastor dan seorang uskup, mereka tidak akan menikah. Jadi mereka akan mendapatkan sakramen imamat. Dan sakramen pernikahan akan diberikan kepada seorang umat ketika mereka menikah nanti, dan mereka bukan seorang imam, maka mereka tidak akan mendapatkan sakramen imamat. Begitupun sebaliknya. Baik saudara-saudari sahabatku sekalian, sebelum saya mengajarkan pada kalian mengenai sakramen baptis, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami akan menjalankan sebuah kegiatan. Tolonglah lindungi kami, baik sekarang maupun nanti. Ya Bapa, semoga kegiatan kami pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa ada hambatan-hambatan yang mengganggu kegiatan kami ini. Dan semoga kegiatan kami ini dapat selesai dan berjalan dengan baik. Dan semoga apa yang hamba-Mu terima hari ini dapat berguna bagi mereka semua Bapa. Bapa, mungkin ini saja permohonan dari kami. Semoga Engkau dapat mendengar doa kami. Amin. Menurut Injil Matius pasal 28 ayat 19, Yesus mengutus muridnya untuk mempermandikan semua orang yang percaya kepadanya. Dalam tugas perutusan ini mengandung 2 makna, yaitu yang pertama, kewajiban para murid untuk membaptis orang yang percaya atau Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, dan yang kedua, kewajiban dari semua orang yang percaya untuk menerima pembaptisan. Orang menamakannya pembaptisan sesuai dengan inti ritusnya, yaitu membaptis dalam bahasa Yunani adalah baptizein, yang berarti mencelup. Pencelupan ke dalam air melambangkan dimakamkannya katekumen atau calon baptis ke dalam kematian Kristus, di mana ia keluar melalui kebangkitan bersama Kristus sebagai ciptaan baru atau katekismus 1214. Sekarang kita masuk ke dalam makna dari sakramen baptis. Sakramen baptis mempunyai makna yang sangat penting bagi yang menerimanya.
Sebab melalui sakramen baptis, manusia dibebaskan dari dosa-dosa asal, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Orang menjadi anggota Kristus, dimasukkan ke dalam gereja dan ikut serta dalam perutusannya. Dan melalui sakramen baptis dapat menerima sakramen lainnya. Seseorang dapat menerima sakramen pembaptisan apabila beriman kepada Yesus Kristus, memiliki pengetahuan yang cukup dan kesadaran bahwa Allah lah yang memungkinkan Yesus menjadi manusia, dan calon harus dewasa sehingga bebas mengambil keputusan secara bertanggung jawab untuk menjadi umat Allah dan bertobat. Dalam keadaan tertentu, syarat lain dapat diabaikan, kecuali iman akan Yesus Kristus. Sehubungan dengan syarat-syarat tersebut, pembaptisan anak-anak dapat dibenarkan dengan alasan Allah adalah cinta yang mau menyelamatkan semua manusia dari berbagai unsur, termasuk anak-anak, dan merupakan perwujudan janji orang tua dalam sakramen perkawinan untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka secara Katolik. Dalam hal ini, imam anak bergantung pada imam orang tua. Jadi, sakramen pembaptisan dapat diberikan oleh uskup sebagai pemberi utama dan para imam diakon sebagai pemberi biasa. Namun, dalam keadaan luar biasa atau dalam keadaan darurat, dapat diberikan oleh awam yang dipercayai. Waktu pembaptisan dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan, kesehatan bayi, serta persiapan yang matang. Sebelum penerimaan sakramen pembaptisan, perlu adanya persiapan atau katekese persiapan pembaptisan. Hal ini penting loh untuk bisa memberikan pencerahan tentang arti dan makna sakramen itu sendiri. Orang mesti tahu apa itu arti tanda salib, pengurapan dengan minyak, arti kain putih, dan lilin bernyala. Dalam pelayanan sakramen pembaptisan, yang perlu ada ialah yang pertama, calon baptis, yang kedua, imam, yang ketiga, wali baptis, dan yang keempat, orang tua atau keluarga dari si calon serta umat beriman. Sebelum upacara pembaptisan dimulai, disiapkan yang pertama adalah buku upacara, lalu yang kedua air berkat, yang ketiga minyak krisma, yang keempat kain putih, yang kelima lilin, dan yang keenam adalah air berkat. Penerimaan sakramen ini biasa dijalankan dalam misa dan juga bisa di luar misa. Kalau permandian berlangsung dalam perayaan misa, maka susunan upacaranya sebagai berikut. Yang pertama, liturgi pembuka atau calon dijemput di depan pintu gereja, seperti biasa ya. Lalu yang kedua adalah liturgi sabda, seperti biasa. Lalu yang ketiga, liturgi pembaptisan. Yang pertama adalah litani para kudus, yang kedua tanda salib pada dahi, yang ketiga pemberkatan air baptis, yang keempat janji baptis, yang kelima pembaptisan, yang keenam pengurapan dengan minyak krisma, lalu yang ketujuh penyerahan kain putih dan lilin bernyala, yang kedelapan tanda salib pada mulut dan telinga, lalu yang kesembilan doa umat. Nah, yang keempat liturgi Ekaristi atau seperti biasa. Yang kelima liturgi penutup atau seperti biasa. Ada catatan ya. Kalau upacara permandian berlangsung di luar misa, maka susunannya seperti biasa. Hanya liturgi Ekaristi yang harus dihilangkan. Dalam keadaan darurat, upacara permandian dapat dijalankan dengan cara sebagai berikut. Simak baik-baik ya. Yang pertama, tanda salib, lalu yang kedua, tobat, lalu yang ketiga, doa pembuka, lalu yang kelima, aku percaya, lalu yang keenam, pembaptisan,
Lalu yang ketujuh Bapa Kami, dan yang terakhir adalah doa penuh. Sekarang kita masuk ke dalam arti, tanda, dan simbol dalam sakramen pembaptisan. Yang pertama, tanda salib pada dahi dan adalah simbol kebangkitan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, dan juga merupakan tanda bahwa seluruh hidup dan pendidikan bayi itu harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran Kristus. Lalu yang kedua, air pembaptisan adalah simbol penyucian dan pembersihan dari dosa. Lalu yang ketiga, minyak krisma adalah simbol kekuatan dan tugas perutusan, bahwa dengan diurapi minyak, anak yang dibaptis akan dikuatkan di dalam menjalankan tugas pewartaan kasih Allah sebagai imam, nabi, dan raja. Lalu yang keempat, ada penolakan setan adalah tanda pembebasan dari kuasa dosa dan memberi tempat bagi penebusan dan karya rahmat. Lalu yang kelima, ada pemberkatan air. Pemberkatan air adalah di satu pihak mengungkapkan pengusiran roh-roh jahat yang ada di dalam air, dan di lain pihak menjadi sumber yang mengalirkan hidup yang baru. Lalu yang keenam, ada kain putih. Kain putih adalah simbol kesucian. Anak itu sungguh telah disucikan oleh Roh Tuhan, melambangkan manusia baru, tanda Tuhan kembali menjadi manusia yang hanya hidup untuk Allah, lambang kemuliaan yang akan datang, dan lambang martabat seorang Kristen sebagai imam. Lalu yang ketujuh, ada lilin. Lilin adalah simbol terang. Kristus akan menjadi terang bagi hidup anaknya yang dibaptis, dan juga merupakan tugas agar anak itu menjadi pembawa terang bagi orang lain. Yang kedelapan, ada tanda salib. Tanda salib pada mulut dan telinga adalah tanda bahwa anak itu akan menjadi pewarta kabar gembira dan selalu mendengar bisikan Tuhan lewat sabdanya. Di pembelajaran kita mengenai sakramen baptis sampai di sini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa berguna bagi kalian semua, dan semoga kalian bisa mengerti dan memahami mengenai sakramen baptis. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya jika kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.